Selamat malam. Di sini kami mau wawancara salah satu masa Apollo dari KMPN. Oke, mungkin ada format perkenalan untuk kita. Boleh. Eh, Formatnya nama, NIM, alasan masuk KMPN sama dua kata lucu. Boleh silakan. Gak apa-apa. Biar kita lucu-lucuan aja. Santai aja kita gitu. Oke, perkenalkan nama saya Dipa Sembada, biasa dipanggil Dipa. NIM Athena 239. Oke. Terus apalagi tadi? Alasan mau masuk KMPN. Enggak, apa yang mau kamu lakuin di KMPN? Oke, sebenarnya aku tertarik untuk masuk berkembang di ranah BSO. Ya, Oke. betul, BSO. Oke, nice. Mungkin lebih spesifiknya Aya dan Aruna. Ayah dan Aruna. Oke. Terus dua kata lucu. Dua kata lucu. Yang tadi aja deh, bebek sungkem. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Omar Priambodo, dipanggil Omar, Athena 055. Terus di KMPN saya mau sebenarnya tertarik sama karya kompetisi, Oke. sama Karkom, sama BSO, mungkin di AIAA. Ya AIAA, spesifik di AIAA. Terus dua kata lucu. Pak Benny ngikutin Ferrari nggak? Ngikutin F1 nggak? Ikutin. Ferrari menang. Oke. Oke. Ferrari menang. Perkenalkan saya Fabio Zonhera, Ya. Athena 036. Untuk alasan, bukan alasan ya, apa tadi? Di KMPN mau Di KMPN saya pengennya, untuk sekarang masih pengennya ke arah jadi panitia untuk wisudawan gitu, yang wisokto gitu, sama ya yang wisuda gitu. Terus untuk dua kata lucu, DPR kerja. Oke. Benar kerja. Lucu sih. Agak menyeramkan sih kata. Cuma nggak pengen dibawa ke barak. Oke. Oke, kenalin, nama aku Adolf Angger Akbar, bisa dipanggil Angger. Aku NIMku 1362442. Di KMPN karena aku baru wawancara sedikit, jadi aku kurang tahu banyak, tapi aku tertarik sama ini. Tadi sama kayak ini Aruna ya. BSO. Ya, itu kan baru juga kan. Nah, aku tertarik. Terus dua kata lucu nih. Rektor menyenangkan. Rektor menyenangkan. Oke, ya udah. Sok tanya. Oh, ini format ke gue. Ya. Oh ya. Mungkin format perkenalan untuk Kak Benny sendiri samain aja kayak kita, ditambah. tadi diganti aja yang mau ngapain di KMPN. Oh jadi iya. di KMPN. Jadi apa jabatan di KMPN dan apa saja yang dilakukan di KMPN gitu sih. Sip. Pertama, kenalin, nama gue Benedik Julian Sylvania Batubara. NIM gue 136220066. Jabatan gue di KMPN itu ketua Subbiro PAB, pembinaan anggota baru. Gue angkatan Apollo. Oke. Dua kata lucu mau? Boleh. Oke. Kata lucu ini, Jakang Gemuruh. Jakang Gemuruh. Udah pernah lihat belum? Yang abu-abu itu Oh, kan, hijau. Itu aneh. Oke. nggak tahu konsepnya apa. Iya, cobaan jelek banget. Oh lagi. ya, terus yang ini tadi Apa? apa aja yang dilakukan di KMPN? Oh, oke. Di KMPN ya. Artinya berarti pengalaman gua gitu maksudnya ya, dari awal sampai akhir. Oke. Pertama, gua pernah menjabat awal-awal dulu deh. Awal-awal itu tuh gua menjabat panitia lapangannya aksi angkatan gua dulu. Gitu. Lalu kedua itu di Wiksoto gue jadi staf lapangan. Terus di Wispril itu jadi operasi apa logistik itu lah, gue bingung juga gitu. Logistik di Sonic jadi klakson gue. Terus abis itu di Wisoknya itu tuh jadi lapangan lagi, udah gitu lah. Paling lapangan aja gitu. Gitu, kayak gitu.
Boleh. Nah. Kakak mau nanya dulu. Saya. Dari pengalaman kakak sendiri udah banyak banget nih di KMPN itu, kenapa kepikiran untuk masuk di area-area di sana yang tadi kayak Panlab dan lain-lain itu, kenapa kepikiran mau masuk ke sana dan apa motifnya gitu, motivasinya apa gitu? Oke. Mungkin tadi tambahannya ada yang gua lupa. Gua staf magang di kaderisasi, gua staf itu di Karkom, karya kompetisi. Dan sekarang di Subbiro PAB. Jadi kelihatan jelas ya. Oke. Kenapa gue memilih itu? Pertama gini, motivasi awal gue ketika gue memilih kaderisasi itu tuh karena gini, karena ketika gue mengalami proses Sonic dulu ya, itu meningkatkan suatu pemahaman, suatu dinamika dalam hidup gue. Iya, kenapa gue tidak pernah berpikir kalau misalkan gue bisa membentuk orang-orang gitu. Kenapa gue nggak mau untuk bisa ngebentuk orang-orang? Karena gue punya suatu istilahnya gini, kayak gue melewati Sonic, terus waktu itu karena staf kaderisasinya buka, ya udah gue daftar di kaderisasi dan gue akhirnya memilih untuk menjadi kepala sekolah Cakahim waktu itu. Kepala sekolah Cakahim. Jadi waktu itu Kahimnya 21 itu di sekolahin sama gue waktu itu. Nah makanya waktu itu ini tuh hal yang menarik gitu. Kayak makanya gue menjadi Sonic dan waktu kaderisasi ini membuat gue tertarik ini, terus tiba-tiba waktu ke depannya gue tertarik lomba kompetisi tadi ya, kayak tadi dia lomba gitu ya. Tadi sorry banget tadi agak lama, tadi gue kira kalian tuh emang datang ke gue jam 9 dari jam 9 pas gitu, jadi gue kira oh dia masih udah pada datang nih kalian gitu, sorry banget gitu. Nah gue tertarik sama lomba, gue tertarik sama kompetisi gitu ya, kompetisi internasional dan sebagainya gitu, dan akhirnya gue mengikuti itu. Cuman karena posisinya kenapa gue mengambil PAB lagi itu karena bisa dibilang dulu ketika gue di Sonic gue dibantu sama mereka, gue dibantu sama teman-teman gue angkatan gue. Terus pada saat tapi ada hal menarik sebenarnya, hal menariknya adalah yang duluan untuk bilang terima kasih itu bukan gue, tapi mereka panitia-panitianya. Nah, mereka tuh ininya gue, ring 1, ring 2 gue pada saat Sonic. Tahu gak kenapa menurut kalian? Kenapa tuh? Tahu? Ada yang tahu? Rasa terapresiasi. Oke, itu bisa itu 70 lah nilainya gue kasih. Oke. Jawaban tepatnya adalah mereka itu baru merasakan KMPN sesungguhnya pada saat mereka menyonik. Jadi pada saat gue tanya kayak, loh emang di Sonic gak tahu itu KMPN itu kayak gimana? Enggak gitu, karena dia nggak pernah ngerasain. Bingung gue kayak, apakah Sonic dulu gagal? Atau gimana? Nah makanya gue ngerasa tahun pertama gue ngerasa Ketang itu adalah yang merangkul angkatan. Tapi tahun kedua waktu kalian udah ada Wisok, Kawis dan itu Klakson yang tahun kedua yang akan menyatukan. Tahun ketiganya tahu siapa? Ya Kahim. Benar kayak gitu. Oke dah, gue takut kepanjangan nanti. Siapa? Boleh. Udah. Berarti Kak Benedict sendiri kan berarti udah Apollo berarti udah 2 tahun berhimpun ya di 2 tahun berhimpun di KMPN. Berarti ada momen-momen berkesannya. Menurut kakak apa momen paling berkesan selama di KMPN itu? Oke, boleh. Pertama gini. Sorry guys. Pertama waktu momen berkesannya itu tuh ketika gue mau iseng sama temen gue, panitia gue waktu gue Sonic. Gue iseng orangnya, jadi sorry to say bagi dia lah gitu. Jadi waktu itu mentor itu nggak boleh untuk teriak interupsi suara kayak gitu nggak boleh. Nah kan gue jiwa iseng nih ya gitu ya, kayak coba gue kasih tau, itu tolong dong itu bilangin gue nggak kedengeran cuy gitu, gue bilang beneran nih Ben, iya slow gitu, gue izinin dah buat lo gitu. Oke Ben, sure gitu. Masa orang ngeliatin kayak wah kena dia keringat dingin dia keringat dingin. Terus dia waktu kembali ke cycle kayak dia diem, dia bilang kan semoga dievaluasi gak ada nama gue gitu kan. Terus kayak gue bilang sih dia aduh keringat dingin nih bocah nih. Terus gue bilang ke dia kayak Kat, lu gak mau jujur gitu ya udah Ben gue jujur deh gitu, gak keringat dingin lagi karena dia udah berani gitu. Gini tadi saya ini sebagainya gitu. Terus dia tanya oh ya langsung di akhirnya dia ngomong
tapi disuruh si Ben sih ya kena gua gitu kan. Gua kena gitu langsung kayak aduh kena lagi push up gua gitu kan. Nggak akhirnya pada saat itu ya nggak apa-apa, itu semua sebenarnya suatu strategi gua. Akhirnya gue di push up 100 ya teman-teman ya, gue di push up 100 itu di push up 100 gue sambil Mars, mereka sambil gini Mars campaign. Wah itu gue masih ada videonya, epic banget serius, di depan sekre gue 100 nyanyiin Mars campaign sampai diginiin sendiri gue, dikelilingin sama angkatan gue. Berkesan sih menurut gue, berkesan nggak menurut kalian? Ya, kesan banget sih, Menarik ya, kalian push up terus tiba-tiba di Marsin sama ini ya. Itu strategi gua, tapi gua nggak akan mengetahui kalau anjir jadi kayak gini, Cok. Gitu. Kayak gitu. Itu mau berkesan tadi apa lagi pertanyaan satu lagi? Yang nggak berkesan gitu. Ya boleh yang nggak Yang nggak berkesan paling gitu. nggak berkesan lah. Yang paling nggak berkesan. Paling nggak disuka waktu momen-momennya. Kita gimana ini? Nah, paling nggak berkesan. Karena nggak berkesan itu. Oh, oke. Paling nggak berkesan. Paling Paling malas gitu ya. Paling malas. Ini sih pada saat gua waktu itu ngurus prokernya. Jadi gua itu tuh Karkom, jadi ada di Gantara Fair namanya. Di Gantara Fair. Oh iya, karena Itu. Nah, itu posisinya wah, gua kan yang siapin acaranya tuh. Boleh. Nah, itu siapin acaranya tuh. Itu posisinya gua lagi APSR. Wah, susah banget itu ngambil waktunya tuh APSR itu tuh. Mematikan lah kalau kalian nanti ngambil APSR semester 5. Oh, susah banget ya. Kayak gitu. Analisis perancang struktur ringan. Oh, Gitu. APSR itu dulu waktu sebelum gua namanya APR sama PSR. Jadi analisis struktur ringan sama perancang struktur ringan itu dipisah. Nah, ini digabungin kayak iya. Kalian analisis, kalian perancang gitu kan, susah banget ya. Nah, itulah. Kayak gitu lah. Paling. Boleh? oh ya boleh deh. Boleh. Sebagai orang yang sudah berhimpun 2 tahun di KMPN, Ya. ada nggak sih hal-hal yang dirasa masih perlu dikembangin di KMPN? Gitu aja sih. Oke, pertama ya. Mungkin ini gua akan cari tahu terkait, kalian harus tahu lah dalam-dalamnya KMPN itu kayak gimana. Pertama adalah kalau misalkan gua ngelihat ya, kita adalah orang-orang aerospace, kita ada orang-orang yang bisa dibilang akademisi, kita yang akan menjadi orang saintis. Kalian tahu gak aerospace engineering itu turunan dari fakultas apa, jurusan apa? Mesin. Kalian mengiranya mesin kan? Iya, kalian mengiranya mesin kan? Gitu mesin kan? Sebenarnya aerospace engineering itu ada turunan dari matematik. Kalau kalian lihat dosen-dosen, itu kebanyakan profesi mereka matematik gitu. Palavi itu matematik. Kenapa? Karena hitungannya mekanika engineer, emang mekanikanya engineer ada emang, tapi itu tuh lebih banyak kan di matematik gitu. Nah, matematik itu adalah turun. Jadi kalau matematik itu umum, turunan harusnya aerospace engineering gitu. Nah, makanya gue ngelihat kalau emang kita fokusnya ke science atau ke ini dan sebagainya, mungkin lebih diperdalam terkait dengan risetnya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sains dan sebagainya, mau lomba, kompetisi dan sebagainya. Emang udah ada yang menampung itu, teman. Kadang belum terlalu partisipatif, masih dikit lah kalau menurut gue. Dan ya gue berharap kalian bisa untuk semacam, karena kalian ada orang-orang pola pikir kedirgantaraan, kalian adalah orang-orang yang akan menjadi penerus kedirgantaraan itu sendiri, ya kalian adalah orang-orang itu gitu loh, gitu. Terus yang kedua adalah ini sih, pendingin es krim lah di sekre gitu. Ada gitu loh. Gitu aja lah. Kalau enggak ya, lu pada nggak mau es krim apa gitu. Mau. Ya udah gitu. Udah sih itu. Oke. Oh ya. Oke. Ini kita kan hitungannya angkatan baru kan. Ya. Kita mau tanya nih, mungkin di angkatan atas kita, angkatan kakak itu mungkin ada kayak apa ya, masalah KMPN gitu loh, baik itu dari dalamnya atau kita terhadap lingkungan lain. Kalau boleh tahu apa ya? Masalah. Mungkin kayak Ada ini strik gitu, ada. ya ada yang biar kita nggak ngelakuin gitu. Oh, gitu. hal-hal yang harusnya kita nggak lakukan. Iya. Oke. Ini sih sebenarnya sih sesuai dengan
sifat campaign yang kelima aja, saling menghormati aja sih menurut gue. Kayak hitungannya tadi kalau nggak salah itu tuh gue denger di wawancara sebelumnya itu tuh ada yang emang mau tertarik lomba-lomba gitu kan, mau diajakin, mau diiniin gitu. Atau hitungannya tadi ada yang bilang kan ya mau ikut-ikut lomba dan sebagainya. Iya kan, kamu kan ya. Nah, artinya karena posisinya yang mau dibawakan oleh Kahim adalah sinergi eksplorasi, kalian bersinergi, kalian mengeksplorasi gitu ya. Ya tentu dengan sinergi itu adalah ya bisa menghormati gitu. Menghormati kayak hitungannya sebatas kayak event kalian mau ada di jurusan lain gitu ya. Dulu gue juga ngerasain kok masa-masa gue TPB, wah gue benci banget yang timur-timur tuh. Gue waktu itu jadi eneminya seluruh fakultas di ITB, bayangin loh. Gue seneng banget waktu itu. Gue dibenci waktu itu kayak benar-benar apa kating-katingnya gitu loh. Tapi semakin gue ikut osjur, semakin gue ikut penjurusan, gue ikut kayak kepanitiaan pusat dan sebagainya, itu kayak gue ngerasa kayak dulu itu gue rada-rada bodoh dikit lah gitu kayak gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak kolaborasi lebih penting gitu gitu. Jadi gue berharap kayak kalian tuh jangan segan-segan kalau misalkan kalian punya teman di himpunan lain gitu. Nah, hanya sekedar kayak mau lomba, mau ini, itu gampang kok. Makanya ikatan alumni kita kan kuat gitu. Ya kan? Makanya KMPN itu jadi salah satu wadah untuk kalian untuk bisa eksplorasi aja. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ya bisa mungkin yang hormati aja, saling menghormati aja lah gitu ya. Kayak gitu. Boleh. Cuma mungkin agak di luar campaign sedikit. Iya, boleh. Kalau misalnya bisa ngulang waktu, apa sih yang mau dilakuin dari semester 1 di ITB itu sampai sekarang? Oke. Pertama gue punya penyesalan. Emang tentu ya setiap orang punya penyesalan kan ya. Karena kalau misalkan belum ada, ya artinya belum dimulai ininya gitu kan. Oke, setiap orang punya penyesalan emang. Tapi hal yang mungkin ini akan memberikan kalian, hal yang mau diubah adalah gue nggak mau kembali ke masa lalu. Gue nggak mau kayak jadi kayak sore yang harus kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena gue yakin baik buruk ya, positif negatif yang gue alami di dalam semester 1 sampai sekarang itu bisa punya benefit yang baik itu ke depannya. Gue akuin, gue TPB emang gue chaos. Sekarang apa? Gue bisa untuk langsung lulus APSR. Gue langsung aerodinamika, gue bisa langsung lulus. Kenapa? Karena gue tahu gue punya adaptasi di TPB gitu. Baik buruknya yang gue alami di semester 1 sampai sekarang, mau KMPN, mau kesan gue, orang-orang kalian ya kalian kan masih ngeliat kayak kating-kating ini orang-orang yang galak atau apa gitu. Tapi kan kita juga orang-orang yang tentu punya banyak kesalahan gitu ya. Itu, dan itu tentu bisa jadi evaluasi berlanjut gitu ya. Coba kalau Sonic tersukses gitu ya, amin gitu, kalau udah lewat gitu ya. Sonic gue tersukses, angkatan bawah melihat evaluasi gue apa gitu, mereka bisa lebih, kan ada di sifat progresif sifat berapa kalian tadi? 4. Nah kan progresif kan progres gitu. Artinya adalah ya tentu gue nggak mau ngubah itu semua, emang tentu ada penyesalan gitu, tapi penyesalan itu akan gue jadiin pelajaran gitu. Ya? Ya. Ini mungkin lucu-lucuan dikit aja nih. Oh, ada lucu-lucuan. Nggak lucu-lucuan dikit sih. Nggak, Banyak, biasa aja. Jadi kan kemarin saya sempat wawancara angkatan Artemis. Ya kan saya tanyain dari ketika mereka Sony itu kan ada interaksi lapangan sama angkatan Apollo dan angkatan di atasnya lagi, angkatan Testral ya. Jadi pas gue tanyain itu kemarin kata mereka yang paling galak tuh angkatan berapa tuh, kata mereka wah udah pasti Apollo tuh. Karena ketika mereka sama Apollo gitu kan sehari-hari gitu udah kayak gitu, flow-nya pas ketemu sama Testral mereka bilang flow-nya malah menurun, mereka beneran kayak rasanya makin santai gitu. Dan katanya sebaliknya pas kami punya, pas sama Artemis kan sebenarnya agak nyantai gitu, pas sama Apollo tiba-tiba pum gitu flow-nya. Ya kira-kira tanggapan dari kakak sendiri gimana tuh? Nah, sebelum dijawab, kamu nanya ke siapa? Hah? Kamu Artemis nanya ke siapa? Siapa ya? Aman tuh katanya. Mentor kelompok berapa gitu saya lupa namanya. Darin. Hah? Darin. Oh iya Darin. Cukup di bawah. Nah itu nanti ditolong dikat aja ya. Nanti dikat aja, oh gak apa-apa. Nah kan ini kan Sonic yang mereka ya, kalau apa ya udah. Cuman kalau misalkan gue bisa bilang ya,
Apollo ya. Gue nggak tahu kenapa ya, cuman gue ngeliat gue punya peran andil juga kenapa Apollo itu tuh bisa seperti itu gitu. Kayak dari gue Sonic gitu ya, dari gue bukan gue dari Sonic tapi gue dari Sonic. Gue masih inget banget dulu ketika gue di Sonic tuh aksi angkatan kita tuh gacor banget. Kalian ada yang datang nggak? Nggak mungkin kalian datang ya, belum masuk ya dari TB ya. Dulu aku ya. Oh ikut ya? Bagus gak? Bagus kan? Bagus banget kan? Keren kan? Di CR apa? Ya. Nah, coba boleh mungkin Apa? dari coba cerita. Tidak Boleh. izin masuk ya. Ini aja ya. Jadi dulu tuh Apollo, pokoknya tuh aksangnya. Jadi kenapa aku ikut aksangnya Apollo tuh karena dia ada kayak workshop bikin glider gitu loh. Jadi kayak glider kecil apa sih ya kayak. Ya kayak mainan gitulah, mainan glider gede tuh ada workshopnya kan. Terus kan ya dulu sebagai mahasiswa FTMD baru yang pengen masuk Dirgantara kan kayak, oh ini keren nih gitu nih. Cobalah aku ikut gitu. Dan ya emang asik, kayak emang beneran diajarin cara bikinnya gitu. Jadi kayak mereka joinan sama apa ya, era modeling Bandung atau apa gitu, terus kayak diajarin cara bikin glidernya. Jadi intinya bagus banget lah gitu. Bagus ya. Kelihatan itu tuh kayak acara gede banget gitu ya. Ya kan? Nah. Ya jangan dibandingin sama ya udah, Aman kan kita udah lah, saling ya, belajar. Oke. Intinya adalah dari situ yang mau gue sampaikan adalah kita ada orang-orang yang saling menghargai, saling menghormati tadi yang seperti gue sampaikan. Apollo itu tuh emang gitu. Cuman kadang bercandanya suka aneh aja kayak tadi gitu kan, di Secret tuh aneh banget tuh orang-orang itu lah. Cuman karena bisa keren ngapain? tadi foto baju SMA gitu. Terus tuh orang langsung ada yang buka baju gitu kan. Kan aneh gitu. Iya. Jujur aneh-aneh. Aneh kan? Iya kan? Iya. Terus kita ngomongin tadi, gue denger siapa yang galak. Terus dilihat tadi orang-orang kayak gitu gimana paling galak gitu. Cuma di forum aja kita paling galak gitu. Cuman intinya dari situ tuh rasa berangkatan kita tuh udah muncul pada saat kita mensukseskan aksi angkatan itu. Jadi bukan kayak bilang kayak aksi angkatan buat apa sih, supaya kita diinin, supaya kita diituin, supaya kita diapresiasi atau enggak. Tapi kan ada salah satu orang ini dia jadi termotivasi untuk masuk ke Dirgantaran gitu. Mungkin hal-hal kecil itu tuh yang bahkan kita sendiri kayak itu kayak hal kecil gitu, tapi mungkin bagi Ragit berdampak besar gitu waktu itu buat modeling itu kan kita nggak tahu gitu. Tapi dari situ tuh terlihat kalau misalkan udah mulai ada di situ berangkatannya. Terus kalau misalkan kedua adalah pada saat gua di Sonic, gua ngeliat kalau misalkan emang Apollo itu tuh apa ya, kayak gua mau bilang kayak semacam kita bukan kayak yang di pusat banget. Gua tahu lah kalau misalnya rapat-rapat di pusat kabinet itu kayak dia harus serius, dia harus ini gitu kan. Kalau ini tuh kayak ada bercandanya dikit, jadi kayak seolah kayak si gue lagi serius, si anjir ini malah bercanda gitu kan, kayak gitu. Nah tapi ya itu membuat gue jadi tahu, oh ini pada saat di Sonic gue jadi tahu sebenarnya apa yang kadang teman-teman gue yang bahkan waktu itu gue nggak tahu, gue jadi tahu ya, kayak si ini ternyata suka waktu itu siapa tuh ya, si Jawa waktu itu suka ngoleksi semacam apa ya itu namanya, Mainan. iya kayak gitu loh, kayak kayak apa sih itu? Kayak Iya yang ada manusia yang apa ya itu sebutannya kata? Iya kayak gitulah ya. Oh, jadi gue baru tahu ternyata kayak jadi gue kira nih orang sangar gitu. Tapi kan intinya dari situ tuh bukan. Nah, kayak gitu. Jadi itu karena tapi nanti ini tolong dikat ya, ini buat kalian aja. Tiba-tiba dia dengar gitu, tiba-tiba didengar gitu. Anjir si Ben nih ya gitu. Di Belanda juga datang ke sini kan ke gua gitu. Gitu. Nah, cuman intinya dari situ kalau misalkan kalian ngerasa angkatan gua oke, angkatan Atarmis oke, ya maka kalian harus lebih oke dari kita juga gitu. Kan kayak gitu sebenarnya. Gitu. Tadi udah kejawab belum sih? Udah kejawab tadi pertanyaan lo. itu pertanyaan apa deh? Gua ada boleh. Masih nyala nggak Iya, HP-nya? tapi apa? Enggak lucu tadi katanya. Enggak lucu katanya, pertanyaan enggak yang lucu katanya. Dompat. Oke, paling kalau tadi udah tentang apa ya, Apollo Sangar gitu ya. Sekarang berarti apa first impression kakak ke Athena pas pertama kali masuk kan, pas interlap waktu itu, terus ya first impressionnya lah. Tahu dia berarti ada gua di interlap ya.
Oke. Tahu ya. Oh tahu ya. Oh gitu. Ya kan asumsi aja. Oh asumsi ya udah enggak kok nggak ada. Ketemu di sekre kan. Oh ya, oke. First impression ya. Gua ketika ngelihat kalian itu ya, terlebih pada saat day 5 aja kali ya, day 5 di situ. Gua ngerasa kayak, oh dulu gue waktu masa-masa gue di Sonic gue kayak gini ya, gue diketawain gue di belakang gitu kan, karena gue waktu itu lebih susah lagi gue formatnya itu ini, tolong sebutkan nama sebelumnya yang intrusi itu jadi harus ingat sebelumnya sama NIM-nya, baru sebutin nama lu, NIM lu, udah langsung kan gue kayak si Cok gimana ceritanya, gue hafalin berapa gitu, jadi bukan karena gue nggak tahu jawabannya, tapi karena gue nggak tahu sebelumnya gue siapa gitu kan, kadang lupa gitu makanya gue mending kayak ya udah deh, gue kondisiin aja dah, gue mending debat aja di belakang gitu daripada debat apa dana forumnya gitu, aneh banget gitu kan, itu aja gitu. Nah akhirnya di situ tuh gue ngerasa kayak mungkin angkatan kalian mungkin ada sama kayak kami lah, kayak kok Artemis punya mungkin punya spesifikasi khusus gitu ya. Kalau Artemis itu nggak suka di forum kan namanya Ya gitulah. nah emang tapi mereka itu tuh punya istilahnya punya spesialisasi khusus kayak yang lain gitu, nggak apa-apa. Forum itu tuh cuma suatu metode, kita mau bilang kayak FGD atau apapun, itu suatu hal yang sifatnya juga metode juga. Kalau kalian ngerasa kayak gue lebih seneng ada di lapangan ya, kayak contohnya kayak tentara, kayak polisi di lapangan, tapi ada juga yang kayak di dalam gedung gitu, yang suka rapat di dalam gedung, kan ada juga kayak DPR gitu kan, DPR di dalam gedung kayak gitu. Itu suatu hal yang sifatnya juga ya, emang kalau kalian lebih kelihatan kalian ada yang suka di forum lah, apalagi waktu itu yang gua nggak tahu ya, mungkin nggak secara general gitu, tapi setidaknya kalian tuh ngerasa kayak kalian ada dengar gue dengar kalau kalian tuh aduh pengen di forum gitu nggak tahu lu kali bener bukan ya udah deh, ya udah kan gue dengar siapa tahu pendengaran gue salah gitu, ya udah stop. Oke. Udah. Angger boleh angger. Kamu belum dua kan? Satu lagi. Pengen apa nih ya? Tanya aja. Bebas ya. Ya udah deh. Di luar kampanye boleh berarti. Tapi ntar gak masuk ke Iya. Gak masuk pertanyaan itu loh. Benefit aja gitu. Ini bisa tanya tentang angkatan 20 sama. Oh iya ya. Nah, menurut kita nggak tahu sama menurut sekali. kakaknya nih Impression. apa ya? Bisa lebih jelas gak perbedaan impression terhadap Artemis sama Athena nih? Perbedaannya. Ini ya, berarti ya udah nggak apa-apa. Kalau Artemis itu menurut gue orangnya rajin ya, pinter. Artemis itu rajin, pinter. Aku cabut deh. Oh iya, oke. Tahu. Berarti malah dilapor Ate. Cuy, ini si Ben ngomong ini. Gitu. Pokoknya Artemis tuh oke. Pinter, orang-orang pinter, orang rajin, orang-orangnya seneng lah sama sesuatu yang berkaitan sama riset dan sebagainya. Angkatan gua lebih seneng pusat, panlab, lebih seneng dia kaderisasi kayak gitu lebih seneng. Dua-duanya yang mana yang paling baik atau enggak ada. Mereka punya baik di satu itunya gitu. Enggak apa-apa. Gue juga seneng kok kalau ketemu orang-orang yang suka riset gitu. Oke, kan kita akademisi gitu. Kita researcher. Ya kalau menurut gue sih ya nggak masalah dari situ. Gitu. Oh tadi ke Athena ya? Iya. Athena ya. Apollo juga boleh sih. Apollo. Sama Apollo juga. Tadi kan Apollo udah yang panel kali satu Ya, apa ya? Apollo Martin juga. Oh, Pak. Athena. Ya. Gue jujur ya, gue masih rada bingung terkait itu. Karena gue masih belum terlalu kenal sama angkatan kalian ya. Cuman kalau gue lihat dari cara kalian kemarin forum, kalian ini sebelumnya gue pernah dengar kayak kalian tuh masih ada beberapa ya pakai circle gitu ya. Kok nggak apa-apa, dulu gue juga ada kok kayak gitu. Cuman waktu itu gue posisinya jadi klakson, gue memecah belah circle itu gitu.
Dan akhirnya tapi gue nggak pernah untuk menyalahkan circle, nggak pernah. Tapi maksudnya tadi gue bilang memecah belah circle itu adalah memecah belah circle yang eksklusivitas. Gue nggak suka sama kayak gitu karena ngerasa kayak orang-orang itu tuh berhak untuk kayak gabung aja. Tadi kalau kalian lihat tadi ada yang secret ya? Iya. Ya itu kan. Itu gabungan circle semua. Bisa asik gitu kan. Dan kalau kalian mau ngomong lanjut sama mereka juga welcome kan gitu. Nah tapi kalau Athena sorry banget gue masih belum tahu kenal banget sama angkatan kalian ya. Ya makanya supaya kenal kalian ikut magang nanti di broker gue gitu. Iya. Kan kayak gitu. Oke? Oh Apa? Oh enggak, udah. Oh udah, ya udah. Kalau dari kakak sendiri mau tanya apa? Oh ya, boleh. Oke, mungkin dari kakak sendiri ada yang mau ditanyain ke kita. Boleh deh. Oke, boleh. Nah, pertama ini kalian ada evaluasi gak sih untuk Sonic dari day 1 sampai day 5 Sonic 2025? Evaluasi yang menurut kalian satu aja nggak apa-apa. Gue dulu ya. Ya boleh. Kayak mungkin materi kali ya. Materi kenapa? Iya pasti. Beda. Maka tadi asal ngambil duluan. Nggak, karena ini emang salah satu keresahan terbesar selama Sonic lah. Oke. Kayak kita tuh ada beberapa kali materinya tuh bener-bener banyak banget dan kita tuh disuruh ngafal. Dan kita tuh bukan dipresentasiin tapi dibacain isi dari PPT-nya. Jadi kayak kita sendiri tuh nggak dapat apa yang dimaksud dari materi tersebut. Dan saat interlap akhir, tes akhir tuh kita tuh ditanyain spesifik kayak misalnya apa? Gitu. Studi kasus Kayak- kan, kita lebih lanjut studi kasus. Ya akhir-akhir kita emang studi kasus tapi di interlap akhir tuh kita ditanyain definisi dari misalnya insan pembelajar persis kata-katanya gitu loh. Oke. Iya itu sih, itu aja sih. Oke. Gitu. Oke. Ada tanggapan dulu apa gimana? Lakson 2006. Oh. Kalau tadi keresahan tentang materinya, sebenarnya menurut saya karena kan saya udah nanya-nanya dan wawancara sebelum Artemis dan katanya menurut kata Artemis sendiri materinya memang lebih banyak dari Sonic tahun mereka dulu di Sonic. Dan menurut saya oke, aman aja ada materi-materi baru karena menurut saya materinya memang bermanfaat. Ya banyak banget ya growth mindset gitu-gitu itu materi yang bermanfaat. Cuma menurut saya yang kurang adalah manajemen waktunya. Bolehlah materi lebih banyak tapi mungkin bisa dialokasikan waktu yang cukup buat kita mencerna materi, buat kami mencerna materi tersebut karena itu materi-materinya yang memang udah bagus dan memang pantas untuk dimasukkan dalam suatu acara kaderisasi. Cuma kalau seandainya waktu mencernanya itu cukup ya sama aja bohong menurut saya. Ya paling gitu aja sih kalau dari saya. Buat terakhir nih. Kalau dari saya sendiri sih, mungkin menurut saya untuk konten dan isi-isi yang disampaikan selama Sony itu udah bagus dan memang lengkap cocok untuk kami. Cuman mungkin keresahannya di strukturnya. Kayak mungkin ada satu day yang dimana kita nyantai parah, tapi ada satu day yang sibuk banget gitu. Kenapa strukturnya gak disamaratakan gitu? So, kenapa harus ada yang flow-nya santai, ada flow-nya yang sibuk banget gitu? Ah, tuh. Yang kebikin flow juga tadi. Apa ya? Apapun kayak mau dari aspek lapangannya boleh. Jadi bukan terpaku materi aja. Atau ada yang ini kartunya galak-galak nih, harusnya kayak gini gitu. Kita dikondisiin kan. Dua kali. Pak. Dua kali ya. Dua kali. Gara-gara interupsi salah. Di terakhir ya. Dari terakhir. Day terakhir sama day 3 atau 2 gitu. Oke. Ini sih aku juga sebenarnya nyinggung sama flow-nya sih. Bener kata Fabio, kadang itu santai banget, kadang itu padat. Apalagi yang materi yang
sejarah Dirgantara. Itu mentor itu bahkan skip itu. Iya. Skip slide saking banyaknya. Jujur. Harus diakui. Jujur itu bahaya banget. Oke. Kita itu sampai ada yang ketiduran, ada yang gitu lah pokoknya. Sampai Kena lagi. terus kena evaluasi juga jujur. Terus mungkin apa tanya lagi nih. Kita kan apa ya, kurikulumnya beda nih. Osjur kita kan sebentar. Itu karena apa ya, kita baru dapat jurusan kan. Tapi tahun ini itu kan pindah ke semester 2 nih. Menurut kakaknya tuh osjurnya kira-kira kita mengosjur apa ya? Kira-kira deh, apa namanya? Sonic kedepannya timeline-nya tuh bisa di semester 2 nggak? Menurut kakak deh. Apa mungkin atau gimana ya? Semester 2 artinya bulan apa tuh? Bulan Januari. Januari ya. Oke. Pertama gini. Untuk kebijakan-kebijakan itu sebenarnya yang mengatur adalah Kahim sama Sekjen. Sebelum dia piring Cak Kahim. Jadi hitungannya waktu itu tuh diberi kebebasan terkait hal itu. Tapi kenapa mungkin yang lu pertanyakan kenapa harus di Juni-Juli gitu ya? Iya. Pertama, timeline itu tuh udah jelas, clear, udah sesuai dengan timeline besar seperti Parada Wisuda, Parada Wisokto, bahkan waktu itu ada Wisdus yang bahkan mendadak banget waktu itu. Nah, terus ada juga terkait kampanye, company visit itu tuh semua udah diatur, udah jelas. Artinya kalau misalkan emang mau ditaruh di Januari, tentu merombak timeline itu. Kecuali kalau misalkan emang Anda tertarik menjadi KM berikutnya dan seperti itu nggak apa-apa, serius. Nah, karena gini, karena ketika kalian masih, kalau misalkan kalian menjadi seorang siswa di SMA, oke, kalian harus mengikuti guru, kalian mengikuti kepala sekolah kalian nih. Tapi ketika kalian kuliah, emang ada regulasi, tapi kalian punya hak untuk itu. Kalian punya hak untuk bicara. Saya mau di sini, kenapa? Karena gini. Masa setuju? Oke. Ada namanya muker, musyawarah kerja, itu yang menjadi suatu pilihan Anda. Kalau Anda bisa memprinsipkan itu, karena kan Anda adalah orang-orang yang akan menjadi instansi Dirgantara yang menjadi pemimpin, tentu Anda yang memiliki suatu critical thinking itu. Kalau ngerasa Januari lebih oke menurut Anda dan didukung oleh fakta-fakta data-data yang terkait dengan keberlangsungan itu, why not? Gitu. Kalau gue masih nggak mau pusing aja Januari gimana ceritanya, gue Januari sampai Maret gitu kan gitu ya, gitu aja. Apa? Tapi kalau Anda bisa nemuin celah itu, kenapa aneh ya? Gitu. Kayak gitu. Oke? Udah kayak Dah? Tanggapan dari Amir enggak? Oke, bagus. Oke, bagus ya. Mau tanya nih, kakaknya dulu itu itunya statur nggak sih? TL statur nggak sih? Sorry. Kan 2 dulu. Bukan ya? Satur. CL 1. Oh, CL Satur. Kayak salah lihat kali. Kayaknya pernah deh gitu. Kenapa tuh? Nah, aku seinget tuh namanya Benedictus. Oh, kan Benedictus. Kalau gua Benedik aja gitu. Anak mesin kayak Benedictus ya. Benedictus Berarti ada ada anak mesin. Berarti 23 sih yang masih sekali. Atau 23 ya. Gitu. Ya Benedictus kali ya. Soal Benedik anggota biasa KMPN. Oke. Benedictus. Sudah deh. Benedictus anggota apa? Enggak tahu ya anggota himpunan lain kali. Gitu. Oke, dah. closing statement kan. Oh, closing statement gue. Pertama gini. Oh, maksudnya tadi closing statement buat dari Anda atau dari saya? Enggak, dari kakak. Oh, dari saya. Oke, berarti benar ya tadi yang sama-sama kan. Pertama gini. Silakan kalian mengeksplorasi apapun di KMPN, mau riset, kaderisasi, wisuda, mau di dalam lingkup akademisi, kalian capai dosen, kalian capai keahlian, kalian mau capai di pusat menjadi seorang komandan, menjadi menteri dan sebagainya, silakan. Nggak ada yang larang itu semua. Tapi pertama adalah ya KMPN ini menjadi suatu, anggap ini menjadi suatu wali kalian. Kalian pernah lihat kalau misalkan ada orang-orang yang memalukan, pasti yang kenal nama KMPN kan? Kenapa bukan nama atau apa gitu, tapi pasti KMPN gitu kalau bisa dilihat dari mahasiswa gitu kan. Maka KMPN ini menjadi suatu bebas kalian mau ke rumah, orang-orangnya, keluarga, nggak ada yang salah gitu. Sekarang nggak ada yang itu. Ya gue harap komitmen yang kami berikan di interaksi Apollo itu bisa jadi salah satu jalan langkah stepping stone kalian ke berikutnya gitu. Nah gitu paling boleh. Mungkin sekian wawancara dengan Kak Bene. Terima kasih. Oke, terima kasih.